Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya sendiri Iqbal Hidayat, dan ini teman saya Alifatul Zazil. Yang belakang songkok putih yaitu Ahmad Muhyiddin Alwi, yang belakang lagi sampingnya yaitu Said Akid. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi kami yang keempat, yaitu yang berjudul Tafsir Tarbawi Ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar dan mengajar. Di sini ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar dan mengajar pertama yakni surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Di sini ayat di atas ini menjelaskan bahwa setiap muslim itu wajib belajar. Juga di dalam ayat sini dijelaskan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi ke medan perang. Jadi ada sebagian orang yang belajar, ada sebagian lagi orang yang berperang. Jadi kita itu lebih wajibnya itu untuk mencari ilmunya, dan kita juga kalau bisa memperdalami satu ilmu gitu. Terus yang selanjutnya mengajar. Jadi setelah kita mempunyai ilmu, kita itu diwajibkan untuk mengajarkan ilmu tersebut agar ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Dan pentingnya seorang muslim belajar dan memahami suatu ilmu itu juga tidak kalah pentingnya dengan berperang. Jadi sama-sama penting gitu. Tapi lebih pentingkan mencari ilmu. Soalnya ilmu yang menjaga kita. Selanjutnya ayat berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal Hidayat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ayat dari teman saya lagi, yaitu ayat Al-Quran tentang kewajibannya belajar mengajar 2. Di sini dijelaskan di surat Al-Alaq ayat 96, ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana alam ya'lam. Yang berarti di sini bacalah dengan menyebut nama Allah ataupun dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha dermawan, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwasanya surat Al-Alaq ini menjelaskannya bahwasanya di dalam sistem belajar mengajar itu harus ada guru, murid, dan ilmu. Di sini juga dijelaskan, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Jadi, sebelum kita belajar ataupun kita mengajari, kita harus menyebut nama Tuhan kita dulu. Siapakah Tuhan kita? Allah. Jika Tuhan Anda Yesus, nggak apa-apa panggil Yesus Kristus gitu. Nggak masalah, never mind. Yang penting keyakinan kita, yaitulah Tuhan kita ataupun Allah kita. Di sini juga dijelaskan, Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha dermawan. Bahwasanya kalau kita ingin ilmu kita barokah, ilmu kita manfaat, dan ilmu kita mau berguna di dunia dan akhirat, kita semua tuh berniat untuk belajar itu karena ibadah, bukan karena kepintaran. Karena kepintaran manusia tuh hanya sedikit. Tapi jika Allah berkehendak, semua kepintaran manusia akan hilang, dan semua kebodohan manusia akan hilang juga. Di sini juga dijelaskan yang mengajar
manusia dengan pena dan mengajarkan manusia yang apa yang tidak diketahuinya. Di sini maksudnya dengan pena, yang mengajarkan manusia dengan pena. Kenapa di sini diartikan dengan pena? Karena kita kemanusiaan banyak di Indonesia ataupun di wilayah lain itu kalau belajar kalau tidak memakai pensil ataupun pena, itulah sebagai alat kita. Kalau sekarang kalau sistem daring, alat kita yaitu paketan. Nggak ada paketan kita nggak bisa kuliah. Itu terutama ganti pena. Yang kedua itu dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itu adalah tugasnya guru. Guru itu harus lebih tahu daripada yang diajari. Bagaimana caranya? Ya kita diibaratkan kita dengan belajar sepeda. Jika kita tidak tahu memakai sepeda ontel, maka kita akan sulit untuk belajar sepeda motor. Itu. Jika kita sudah bisa sepeda motor, maka kita akan naik lagi ke sepeda ber-STNK, sepeda motor. Habis itu naik lagi ke mobil. Nah, habis mobil ke bego, kerja di sana. Nah, seperti itu. Jadi di mana kita belajar pasti itu ada guru yang lebih tahu daripada kita gitu. Jadi kesimpulannya dalam surat ini begini. Sebuah pembelajaran atau sebuah belajar mengajar itu semuanya harus memiliki 3. Ilmu, guru, murid. Kalau dijelaskan di kitab Al-Ala itu ada 6 syarat. Yang pertama, saya lupa. Itu pokoknya diantaranya ada guru, ada murid, ada niat, ada uang, dan ada keikhlasan di sana. Yang lainnya saya lupa. Dan waktu. Nah, ya waktu. Mungkin penjelasan dari saya di pembelajaran 2 ini ataupun di ayat kedua ini cukup sekian. Mungkin akan dijelaskan lagi atau dilanjut lagi pada teman saya. Untuk teman saya Said Akid kami persilahkan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Qur'an tentang kewajiban belajar mengajar yang ketiga. Di sini terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang berarti maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan, dan lihat bagaimana ia ditinggal, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihempatkan. Di dalam ayat ini kita dapat mempelajari bahwasanya sudah dijelaskan tadi bahwasanya kalau belajar itu harus ada guru, harus ada yang dipelajari, dan juga harus ada murid. Nah, di sini kewajiban bagi yang belajar yaitu untuk apa? Untuk melakukan penelitian, observasi katanya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta? Jadi observasi kepada ciptaan-ciptanya Allah. Mentadaburi lah istilahnya untuk memahami sendiri tentang bahan yang dipelajarinya seperti itu. Dan juga di sini selain untuk untuk memahami, riset lah istilahnya, sudah paham untuk memahami, yang diutamakannya itu mentadaburi ciptaannya Tuhan, yaitu memahami ciptaannya Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terus yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, itu Ahmad Muhyiddin. Baik, di sini saya akan meneruskan dari pembicara ketiga barusan. Ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar dan mengajar yang keempat di sini diambil dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa li ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha
qiman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat ini sudah jelas bahwa orang yang berakal ini pasti memikirkan gimana sih Tuhan ini menciptakan langit dan bumi, gimana sih Tuhan ini menciptakan adanya siang dan malam. Jadi orang yang berakal itu pasti mencari tahu bagaimana Tuhan ini menciptakan langit dan bumi dan siang malam. Jadi pasti kalau orang yang berakal itu mesti itu mencari ilmunya, itu bagaimana kira-kira Tuhan itu bagaimana menciptakannya. Dan mungkin cukup sekian dari saya sebagai pembicara terakhir. Baik, jadi itu tadi bagian-bagian, ada 4 bagian, yaitu 4 bagian ayat yang kita bisa ambil hikmahnya, yaitu bahwasanya di dalam pembelajaran itu ada sebuah proses, ada sebuah guru, ada sebuah murid, bukan sebuah murid ya, banyak murid pun banyak guru, terus dan tentunya ada ilmu dan apalagi proses. Bahwasanya lagi di ayat terakhir tadi dijelaskan adanya langit, adanya bumi, adanya siang, adanya malam. Kok bisa? Dan teman saya tadi menjelaskan bahwasanya orang normal itu, orang berakal akan memikirkan bagaimana kok bisa ada bumi ya, kok bisa ada langit ya, kok bisa ada siang dan malam. Nah, itu bahwasanya kalau dalam penjelasan pembelajaran itu dijelaskan bahwasanya sebuah proses yang mungkin itu tidak diketahui dengan kita. Akan tapi kita bisa mempelajarinya lewat mana? Lewat guru. Guru mana? Yang guru mengetahui tentang ilmu-ilmu yang tentang kelangitan tersebut gitu. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami yaitu adalah dalam 4 ayat tersebut, yaitu menjelaskan tentang pembelajaran yang seakan-akan itu pembelajaran ada tentang di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban seseorang muslim atau muslimat untuk mencari ilmu. Sepenting ilmu itu, seseorang muslim belajar dan memahami sesuatu ilmu tersebut. Juga mencari ilmu tidak kalah penting dengan berperang. Tuh. Jadi kalau zaman dahulu ilmu sama perang itu berbanding ataupun sejajar gitu. Karena apa? Di ayat pertama itu dijelaskan bahwasanya sebagian berperang, sebagian di rumah gitu. Itu bukan berarti yang di rumah tuh cuma belajar, yang di berperang itu juga nggak belajar, cuma berperang aja. Nah, gini, dalam perperangan itu ada strategi. Dan perperangan juga ada taktik bermain pedang. Di perperangan juga ada taktik untuk mengalahkan lawan dengan tangan kosong. Itu pembelajaran. Itu zaman dahulu. Kalian di rumah, kalau yang lain kalau di rumah kok gak ikut perang gini. Ya, yang di rumah untuk pembelajaran gimana menyambut mereka untuk datang. Gitu. Itu bisa diibaratkan dengan guru yang sudah lama menempuh ilmu dan kami sebagai murid untuk menyambutnya, untuk mengharapkan barokahnya mereka beliau itu tuh. Dan juga ilmu tidak kalah dan juga ilmu yang telah kita dapat itu tidak sia-sia gitu. Ilmu yang telah kita dapat tidak sia-sia, ada penampungnya, ada juga yang akan menyebarkannya lagi gitu. Berarti guru itu adalah sebagai wadah mangkok. Nah gitu. Kalau ditanyakan dulu,
Mas, kan guru kan ada gurunya lagi, Bu. Berarti gurunya guru itu bukan mangkok lagi, baskom. Nah, tanya lagi, Mas gimana kok kan gurunya tuh ada gurunya lagi. Oh, berarti kubak. Nah, ada lagi drum dan sebagainya gitulah. Dan akhirnya sampai di pangkar ilmunya yaitu akarnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ditutup oleh saya sendiri. Akhirul kalam. Wabila taufik waridhoinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.